Halo teman-teman Youth, Happy Sunday. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutnya yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Halo teman-teman semuanya, senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama di ibadah Youth Gibeon Church. Oke, langsung aja nih, sebelum kita mendengarkan sermon, ada beberapa informasi. Yang pertama, bagi kalian yang belum mendapatkan daily devotional, silahkan hubungi kita melalui DM Instagram Gibeon Youth, lalu kita akan memfollow up. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membaca setiap hari. Saya percaya itu bisa membantu teman-teman untuk mengingatkan diri kalian akan Injil setiap hari. Lalu yang kedua, bagi teman-teman yang mungkin skip beberapa sermon minggu-minggu lalu atau mungkin mau mendengarkan lagi, kalian bisa mengunjungi YouTube channel kita yaitu Gibeon Next Gen. Dan yang terakhir, kami sangat mengapresiasi teman-teman yang selalu setia, selalu aktif ikut dalam CG, meskipun virtual aja tapi teman-teman masih ikut, kami sangat mengapresiasi. Dan bagi yang belum ikut, yang belum aktif, yuk aktif bersama di dalam CG supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak hanya merubah sikap kami, tidak hanya merubah moralitas kami Tuhan. Tapi terlebih Tuhan, hati kami diubahkan, cara pandang kami diubahkan sesuai dengan Injil-Mu, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
So, teman-teman, sermon kita minggu ini judulnya adalah God provides atonement for the people's sins. Tuhan menyediakan pertobatan bagi kita manusia yang berdosa. Sebelum aku masuk ke dalam sermonnya nih, aku mau tanya ke kalian. Kalian pernah kan ya nonton Avengers Endgame? Pernah kan ya? Nah, ingat gak kalian di scene yang terakhir waktu Thanos mau menjentikkan tangannya? Boom! Tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Karena ternyata batunya bukan lagi di tangan Thanos, tapi sudah ada di tangannya Iron Man. Setelah itu si Iron Man menjentikkan tangannya, boom! Dan akhirnya Thanos pergi. Lalu di endingnya si Iron Man ini mati. Nah, dalam cerita Avengers ini kita lihat bahwa si Iron Man ini rela berkorban demi kehidupan yang ada di dunia saat itu. Nah, lalu kita bisa melihat juga cerita sama sih di Avengers Endgame. Tapi bagian scene-nya si Black Widow yang dia juga mengorbankan dirinya supaya bisa mendapatkan salah satu batu. Nah teman-teman, di sini ada hal yang menarik nih. Ada hal yang membuat saya tertarik, yaitu hal-hal yang berbau heroik. Oke, nah sudah dulu ya ilustrasinya tadi ya, karena ini ada hubungannya nanti ya. Nah, tapi nanti aku harap teman-teman baca deh di Imamat 16 ayat 2 sampai 22. Kalian bisa baca, kalian bisa amati ceritanya. Nah, jadi aku mau ceritain aja secara singkatnya bahwa Harun ini merelakan dirinya untuk melakukan beberapa ritual pertobatan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan kenapa kok sampai akhirnya Harun harus merelakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang quote-unquote ruwet itu? Yaitu karena kita tahu bahwa semua manusia ini jatuh ke dalam dosa, termasuk seluruh bangsa Israel saat itu. Mereka yang berdosa itu terpisah dengan Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Tetapi dalam sisi yang lain, Tuhan itu sangat ingin, sangat rindu untuk bisa dekat dengan umatnya, memiliki hubungan dengan umatnya. Ini adalah dua hal yang bertentangan, di mana Allah yang kudus tidak bisa dekat dengan umatnya, tetapi Allah sangat ingin, sangat rindu untuk memiliki hubungan dengan umatnya. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang diberikan sebagai solusi adalah hari pertobatan. Di hari itu Tuhan menguduskan umatnya dan mengampuni dosa mereka. Dan Harunlah yang mengambil bagian untuk melakukan ritual di hari pertobatan itu. Oke. Mari sama-sama kita baca di Imamat 16 ayat 2 sampai 6. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya. Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa dan seekor kambing jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Kita bisa lihat teman-teman dari cerita yang barusan kita baca bahwa di hari pertobatan itu ada beberapa ritual yang harus dilakukan oleh Harun supaya bisa dekat dengan Tuhan dan Tuhan bisa menguduskan umatnya. Butuh hewan-hewan untuk dikorbankan. Yang pertama ya kan, butuh ritual yang susah, berat, melelahkan. Banyak aturan untuk bisa mendekat kepada Tuhan dan akhirnya bisa menerima pengampunannya. Dalam kisah ini, Harun menjadi mediator untuk dalam tanda kutip menyelesaikan tugas pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Namun sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, Harun sendiri pun bukan orang yang sempurna.
Harun adalah orang yang berdosa juga. Jadi sebenarnya kalau dia mau menjadi pendamai, ya dia harus diampuni dulu dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sebenarnya bukan hal yang mudah ya untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Karena kekudusan Tuhan itu akhirnya memisahkan Tuhan dengan umatnya. Akhirnya kita terpisah dengan Tuhannya. Namun meskipun kekudusannya memisahkan kita dengan Tuhan, tetapi kasihnya itu sempurna bagi kita. Kebaikannya itu sempurna. Melalui kasihnya dan kebaikannya, justru kita dipanggil dan dibawa untuk serupa dengan Dia, menjadi kudus di dalam proses pengudusan. Proses pengudusan ini inisiatif Tuhan sendiri, teman-teman. Nah, bagian selanjutnya setelah Tuhan menunjukkan cara untuk dekat dengan Tuhan, yang harus dilakukan Harun selanjutnya adalah keluar dari tempat kudus dan berdiri di depan umat Israel untuk menyucikan mereka dari segala dosa mereka. Bagaimana caranya? Ini masih masuk ke ritual-ritual yang agak complicated gitu ya. Kita baca aja langsung di Imamat 16 ayat 20-22. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran yang mereka lakukan. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkannya semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Kalau bayangin ritual ini gitu ya, aku jadi kasihan sama kambingnya. But anyway, penjelasan ini sangat complicated, ya nggak sih? Stepsnya banyak, gak gampang, seperti yang kita baca tadi juga. Tetapi ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Dan lagi ritual ini hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali, teman-teman. Keberadaan Tuhan sangat dibatasi oleh waktu dan liturgi. Dari hal-hal yang panjang dan lebar perlu disadari bahwa dosa kita itu telah membangun sebuah tembok penghalang antara Tuhan dan manusia. Pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan harus seperti ini? Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa tinggal menetap di hati kita? Jawaban yang pasti adalah kita butuh seorang mediator yang sempurna. Kita butuh seseorang yang rela berkorban, mencurahkan darahnya untuk menanggung dosa kita. Dari cerita Harun, generasi demi generasi Israel menunggu datangnya seorang imam agung yang sempurna, yang tak bercacat celah, yang tidak berdosa. Sampai pada akhirnya sang imam agung itu datang dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang tidak pada umumnya. Dia adalah Yesus. Mari sama-sama kita baca di Ibrani 9 ayat 11-14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Wah, teman-teman, ini adalah kabar baik. This is the
good news for every one of us. Yesus adalah yang mereka tunggu-tunggu. Dikatakan dia lebih besar, dia lebih sempurna. Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus sekali untuk selama-lamanya. Dia tidak membawa darah hewan lagi, tetapi dia membawa darahnya sendiri untuk dikorbankan. Sehingga melalui pengorbanannya kita disucikan, kita dipertobatkan kembali, kita kembali bertobat, kita dibebaskan dari segala dosa. Kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Harun memang imam agung, tetapi tetaplah dia manusia yang berdosa. Dan dia sendiri diperdamaikan dengan Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, kasih Bapa yang besar mengirimkan Yesus imam besar yang sempurna, yang memberikan pertobatan sekali untuk selama-lamanya melalui darahnya sendiri. Darahnya menguduskan kita, darahnya menyempurnakan setiap hidup kita. Wah teman-teman, di kitab Imamat ini ya, Imamat 16 ini kita bisa melihat bahwa untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita, tidak berdosa lagi, itu kalau pakai kekuatan kita nggak akan pernah bisa. Banyak step-step, banyak liturgi-liturgi yang harus dilakukan. Bayangkan kalau itu masih terjadi di zaman kita sekarang ini gitu ya. Kita harus bawa darah, kita harus menyembelih, kita harus ini dan itu. Kita harus melepaskan kambing ke gurun. Bayangkan Indonesia nggak punya gurun gitu kan. Nggak punya tanah yang tandus. Ini sangat complicated gitu. Tetapi ini yang membuat saya bersyukur. Dan aku harap ini juga menjadi berita yang baik buat kalian. Mungkin kalian sedang punya struggle dalam hidup kalian. Kalian gak bisa bebas dari salah satu dosa atau banyak dosa gitu ya. Tetapi ada kabar baik buat kalian bahwa Tuhan melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Dia yang rela mati, Dia yang rela mencurahkan darahnya untuk apa? Untuk menebus setiap dosa kita, untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita dari struggle-struggle yang mungkin sedang teman-teman hadapi saat-saat ini. Dan teman-teman, mari sama-sama kita refleksikan beberapa hal ini. Yang pertama, kita semua memiliki problem dengan Israel. Kita jatuh dalam dosa. Kita gak bisa datang seperti yang aku tadi bilang tadi ya. Kita nggak bisa untuk bisa mendekat dengan Tuhan dengan cara kita sendiri, kita nggak bisa. Dan kita diminta untuk mengikuti sesuai dengan apa yang Ia rancangkan. Karena di waktu yang bersamaan Tuhan ingin juga menunjukkan bahwa Dia itu penuh dengan pengampunan dan kebaikan. Tuhan tahu kita nggak akan pernah bisa untuk mendekat. Oleh karena itu Dia kirimkan imam yang tertinggi, imam yang paling besar, yaitu Yesus. Melalui Kristus tidak ada lagi dosa yang ditemukan. Hubungan dengan Tuhan sudah terjamin. Yang harus dilakukan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kebutuhan kita akan seorang penyelamat adalah mutlak. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengusahakan dengan kekuatan kita untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Semakin kita bergantung pada kekuatan kita atau pola pikir kita, kita akan selalu cenderung mencari jalan pintas yang justru membawa kita kepada dosa-dosa lainnya. Dari kenyataan ini kita bisa melihat sepertinya sudah tidak ada lagi harapan untuk kita diselamatkan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia memperdamaikan kita dengan Tuhan. Menjadi korban yang sempurna menjadi imam agung yang menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Dengan pengorbanannya yang sempurna, kita sekarang memiliki kehidupan yang berpengharapan. Oleh karena inisiatifnya untuk menyelamatkan dan menghapuskan dosa kita, sekarang kita memiliki identitas baru, yaitu orang-orang yang diampuni. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Sebagai manusia yang sudah diampuni, kehidupan kita adalah kehidupan pertobatan. Justru karena kita tahu bahwa kita diampuni, saat kita mengerti bahwa kita melakukan dosa, kita lebih terbuka untuk menyatakan dosa itu kepada Tuhan dan bertobat. Sehingga kita bisa melihat kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk mengalami pertobatan hari demi hari. Dan aku akan menutupnya dengan my personal experience gitu ya.
sebagai seseorang Abel, saya percaya kita semua ini sama teman-teman. Bahkan kalau bisa dibilang Kodev, Cevania, saya, bahkan Pastor Mike, semuanya sama. Kita semua adalah manusia yang bertobat. Kita adalah manusia-manusia yang sering melakukan kesalahan. Kita adalah manusia-manusia yang gak akan pernah mampu untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Betul apa betul? Jadi tidak ada pembatas, oh aku lebih suci, oh kamu lebih suci, oh kamu lebih rohani, aku lebih gak rohani gitu ya. Gak ada seperti itu teman-teman. Saya sendiri pun sebagai seorang Abel yang mungkin teman-teman juga lihat di Praise and Worship, mungkin teman-teman lihat di Youth, mungkin teman-teman yang punya adik juga melihat aku di Kids. Saya juga manusia yang berdosa. Saya adalah manusia yang memiliki struggle dalam hidup saya. Dan saya harus bertobat setiap hari. Cerita ini mungkin saya sering sekali menceritakan ke teman-teman. Tetapi ini sangat memberkati saya. Mengingatkan saya selalu akan butuhnya saya kepada Tuhan. Jadi kalau teman-teman mungkin sering mendengarkan sermon yang kalau aku cerita gitu ya. Saya tuh punya permasalahan dalam hal penerimaan diri. Saya punya masalah di bagian ingin selalu dipuji, ingin diakui banyak orang. Ya, ini adalah struggle saya. Bahkan bukan cuma di gereja, dimanapun, di tempatku bekerja, di keluargaku, aku itu ingin selalu diakui keberadaanku. Aku selalu ingin diterima oleh mereka. Aku sering ingin mendapatkan pujian dari mereka. Hal-hal yang aku lakukan itu supaya aku dipuji, supaya aku dihargai, itu dengan selalu mengatakan ya dengan apa yang mereka minta gitu ya. Jadi saat mereka butuh bantuan gitu, aku selalu bilang oke, tak bantu. Tapi aku tidak pernah memikirkan apakah aku bisa melakukan dengan baik atau tidak. Bagaimana dengan jadwal-jadwalku yang lainnya? Akhirnya aku harus mengorbankan jadwalku yang ini, jadwalku yang itu gitu ya. Nah, sebenarnya membantu itu baik-baik. Apakah membantu orang lain itu baik? Iya, membantu orang lain itu baik. Tetapi kalau kita mengabaikan hal-hal yang lain dan motivasi membantu adalah untuk kepentingan kita sendiri, untuk agenda kita sendiri, itu yang bermasalah. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Saya membantu alasannya apa? Supaya mereka bisa memuji, oh terima kasih Abel karena bantuanmu aku bisa begini. Aku membantu supaya tujuannya apa? Aku diakui. Coba gak ada Abel, pasti gak bisa seperti ini. Nah, hal-hal yang seperti ini yang terjadi dalam hidup saya. Apakah saya sudah bebas dari masalah ini? Perlahan-lahan. Saya belum benar-benar bebas. Saya masih dalam struggle untuk saya bisa let it go. Meninggalkan dosa ini. Oleh karena itu teman-teman, saya bilang tadi bahwa kehidupan orang Kristen, kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita adalah kehidupan pertobatan. Kita harus bertobat setiap hari. Setiap hari kita itu harus bertobat. Karena apa? Kita melakukan dosa setiap hari. Kita melakukan banyak kesalahan setiap hari. Hati kita tidak benar di hadapan Tuhan setiap hari. Kita tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya itu setiap hari. So kita harus selalu bertobat. Ada satu hal yang aku mau sampaikan ke teman-teman. Pertobatan itu bukan soal perubahan sikap, perubahan moralitas dari yang baik menjadi tidak baik, dari yang tidak baik menjadi baik. Bukan cuma itu fokusnya. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan di dalam Kristus adalah perubahan hati kita. Adalah perubahan hati kita. Hati kita yang dulunya terpaut kepada dunia. Dan kita bertobat, meletakkan hati kita, memautkan hati kita kepada Kristus. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Bukan tentang dulunya suka berbohong, akhirnya tidak suka berbohong. Saat kita memautkan hati kita, saat ada perubahan hati kita dulunya terpaut kepada dunia dan sekarang terpaut kepada Tuhan, otomatis sikap kita perlahan-lahan akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sikap kita pun akan lama-lama diperbaiki. Amin teman-teman. So
aku harap apa yang aku sampaikan ini mungkin, aduh Kak Abel kok sering ngomongin tentang selalu ngomongin tentang salib, selalu ngomongin tentang karya penebusan Kristus. Teman-teman, itu yang terpenting dalam hidup kita. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Itu yang harus menjadi fokus kita. Itu yang harus menjadi fondasi dasar hidup kita. Kalau kalian lihat di dunia ini gitu ya, banyak dosa-dosa yang mungkin sedang ada di sekitar teman-teman. Dan itu it seems good. Dan itu sangat meyakinkan bahwa itu yang membuat kalian bahagia. Tapi itu sementara teman-teman. Itu cuma sesaat. Kalau kapan hari itu aku sama Ko Dev ikut akademi gitu ya. Ko Dev itu bilang uang itu bisa memberikan kebahagiaan. Iya bisa. Tetapi kebahagiaannya sementara. Uang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan, tetapi uang itu cuma bisa meminjami kebahagiaan. Dan suatu saat bisa diambil gitu. Apapun yang ada di dunia ini itu semuanya fana. Apapun yang ada di dunia ini itu fana. Aku ngomong seperti ini, ngomong ke diriku juga loh teman-teman. Bahwa aku pun kadang-kadang teman-teman, di usiaku yang sekarang, aku ini sangat khawatir. Aku punya struggle di umur segini kok belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya pacar. Ini struggle yang aku alami gitu. Ini kadang-kadang yang menjadi fokusku selama aku menjalani kehidupanku dan pekerjaanku yang menjadikan fokus. Aku harus punya rumah, aku harus punya ini, aku harus punya ini dan itu. Tetapi itu semua fana. Itu semuanya sia-sia. Dan aku bersyukur, aku sangat bersyukur bahwa Yesus yang sudah menyelesaikan di atas kayu salib, tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk dalam setiap proses aku jalan hari demi hari, tidak lagi selalu memandang kepada dunia, tidak selalu terpaut kepada dunia, tetapi memandang kepada salib Injil Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, meskipun susah, meskipun gak gampang, tetapi aku harus berani untuk berbicara, untuk mengatakan bahwa Yesus itu cukup buat aku. Kasih karunia Yesus itu cukup buat aku. Aku utuh, aku penuh, itu hanya oleh karena Yesus. Aku tidak perlu lagi mencari pengakuan, aku tidak lagi perlu mencari pujian dari dunia ini. Yesuslah yang harus menjadi sumber pujianku. Yesuslah yang membuatku utuh. Yesuslah yang memperlengkapi diriku. Amin teman-teman. Biarlah ini menjadi kabar baik. Dan yang pastinya juga kabar baik, kalau teman-teman sudah mendapatkan kabar baik ini, jangan disimpan sendiri teman-teman. Di luar sana banyak orang yang krisis mental atau krisis insecure dengan dirinya, merasa harus bagaimana, susah bebas dari dosa ini, bertobat sekali gagal, akhirnya nggak mau bertobat lagi. Di luar sana banyak terjadi, bahkan mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Gospel ini, kabar baik Injil ini, sampaikan kabar baik Injil ini, utarakan ke mereka. Biarlah mereka mengenal Yesus juga. Biarlah mereka mendapatkan kelegaan di dalam Kristus. Sama seperti teman-teman, sama seperti aku, sama seperti kita semua umat-umat yang dipilih. Kita menemukan kelegaan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin teman-teman. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena inisiatif-Mu, karena keinginan-Mu, kerinduan-Mu untuk Engkau bisa dekat dengan kami. Sehingga Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk memperdamaikan kami dengan-Mu Tuhan. Untuk membebaskan dosa-dosa kami. Untuk menghapuskan dosa-dosa kami, belenggu-belenggu kami, menghapuskan kutuk-kutuk kami. Dan akhirnya kita bisa mendekat dengan-Mu. Terlebih Roh Kudus-Mu sekarang tinggal dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan itu. Dan biarlah hari demi hari yang kami lalui Tuhan, mungkin kami akan selalu jatuh ke dalam dosa. Mungkin kami akan mengalami banyak pergumulan di sana, di sini Tuhan. Tapi biarlah pergumulan-pergumulan yang terjadi, dosa-dosa yang
terjadi dalam hidup kita bukan semakin menjauhkan kita dari-Mu Tuhan, tetapi semakin kami menyadari dosa itu, semakin kami butuh Engkau dalam hidup kami. Semakin kami mau menyandarkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Engkaulah sumber hikmat kami, Engkaulah sumber pengampunan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami untuk kami bisa melangkah melalui hidup kami, melalui journey of faith kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tidak ada lagi ketakutan, biarlah tidak ada kekhawatiran Tuhan, tetapi kelegaan yang hanya daripada-Mu Tuhan yang kami rasakan di masa depan kami, di hari demi hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sharingku, sermon kita hari ini. Aku berdoa supaya teman-teman terberkati. Oke, sebelum aku tutup ada satu hal yang mungkin aku mau sampaikan, yaitu teman-teman yang mungkin butuh bantuan doa, teman-teman bisa akses barcode atau link yang ada di sini ya. Oke, itu dulu teman-teman, sampai ketemu di sermon-sermon youth yang lainnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.